Melanjutkan cerita sebelumnya. Han Sui sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Han Yue. Pertanyaan ini benar-benar membuatnya merasa sangat tertekan. Namun, dia masih mengangguk dan berkata, "Aku akan sedikit kecewa, tapi aku masih berharap dia tidak akan datang." Gadis tulul. Han Yue menggelengkan kepalanya. Dia menggosok rambut Han Sui dan menghiburnya dengan senyum. "Tenang, pangeran di hatimu akan tiba di kota Tianbei dengan sayap tulangnya yang indah dan mengalahkan orang-orang tulul dari pavilion petir angin utara." Han Sui tanpa sadar tersenyum manis setelah mendengar kata-kata Han Yue. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Han Yue. Kepalanya bersandar di bawah Han Yue dan matanya berseri-seri. Han Sui dengan lembut bergumam di dalam hatinya, "Tolong jangan datang." Han Sui baru saja selesai bergumam di dalam hatinya ketika suara gemuruh tiba-tiba bergema di langit di atas kota Tianbei. Segera, seluruh kota bisa merasakan aura megah yang gila menuju kota dengan sangat cepat. Seluruh kota Tianbei menjadi gempar ketika aura ini baru saja muncul. Banyak tatapan tertegun melihat ke arah mana aura itu berasal. Suara ledakan terdengar ketika aura itu baru saja muncul. Segera, 12 ahli muncul di gedung-gedung tinggi. Tatapan mereka ganas ketika mereka menatap sosok Xiao Yan yang muncul di langit. Seruan rendah dan dalam terdengar, "Siapa kamu?" "Xiao Yan." Sosok Xiao Yan di langit berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Suaranya yang tenang perlahan terdengar dari langit. "Atas perintah penatua, habisi Xiao Yan. Lakukan." Mata pria berpakaian hijau di depan 12 ahli itu segera berubah ganas setelah mendengar nama Xiao Yan. Akhirnya, dia menjerit keras. "Dimengerti." Teriakan itu baru saja terdengar ketika 12 ahli itu bergegas dari bangunan sekitarnya. Lengan mereka bergetar dan 12 ahli itu mengeluarkan tombak panjang berwarna perak. Tombak mereka bergetar dan menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa angin yang tajam. Melihat ini, sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyum ganas. Tangannya sedikit melengkung dan api hijau yang agung tiba-tiba muncul seperti ular api. Segera, ular api itu muncul di depan para ahli dari pavilion petir angin. Sebelum mereka bisa melepaskan serangan, ular api Xiao Yan telah mendekati mereka dengan cara seperti kilat. Ekor apinya diayunkan dengan kuat menghancurkan dada 12 ahli pavilion petir angin itu. Segera, banyak raungan kesakitan terdengar karena banyak sosok ahli jatuh dari langit. Mereka mendarat di tanah, memegang dada mereka dan berulang kali meraung kesakitan. Orang-orang dari pavilion petir angin hanya sebesar ini. Tidak perlu bagi orang-orang tulul ini untuk melangkah maju dan menghadapiku. 3 penatua, kamu harus datang dan tangkap aku jika itu maumu. Mata ganas Xiao Yan tiba-tiba melesat ke arah klan Han setelah mengalahkan 12 ahli dari pavilion petir angin. Teriakannya ganas masih bergema di seluruh kota Tianbei meskipun hujan deras. "Kamu adalah orang pertama dari generasi muda yang membuat kami bersatu untuk menangkapmu sejak kami menjadi penatua di pavilion utara." Suara tua yang membawa gemuruh perlahan terdengar di langit setelah suara Xiao Yan terdengar. Segera, 3 pria tua melangkah di udara kosong saat mereka perlahan berjalan ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan perlahan serius ketika dia melihat ketiga pria tua itu perlahan berjalan ke arahnya. "Sepertinya kalian bertiga adalah penatua Feng, Lei, dan Dian, kan? Pavilion petir angin benar-benar mengirim penatua amazing untuk menghadapi saya," ucap Xiao Yan. "Kamu tentu saja bukan orang biasa dengan bisa membunuh Chen Yun. Tidak dianggap berlebihan bagi kami bertiga untuk bersatu menghadapimu." Pria tua dengan alis berwarna perak menjawab. "Itu adalah ulahnya sendiri. Tidak ada orang lain yang harus disalahkan dalam masalah ini." Xiao Yan menjawab kata-kata pria tua itu. "Kamu memiliki gerakan 3000 petir dan membunuh penatua pavilion petir angin utara kami. Pelanggaran ini tidak bisa dimaafkan. Karena kamu adalah generasi yang lebih muda, kami akan memberi keringanan kepadamu untuk menyerah dan pergi bersama kami ke pavilion petir angin. Kepala pavilion mungkin berbelas kasih dan mengampuni semua perbuatanmu." Seorang pria tua dengan banyak petir yang dijahit di pakaiannya dengan ganas berteriak. "Jika aku pergi ke sana, aku mungkin benar-benar wassalam di tempat itu." Xiao Yan tersenyum ketika dia menjawab. "Mengapa kita membuang waktu untuk ngebazrit dengan bocah ini? Ayo tangkap dia dulu." Kepala pavilion mengatakan bahwa siapapun yang menghabisi anggota pavilion petir angin kita, orang itu juga harus dihabisi. Kami akan menangkapnya, melumpuhkan dokinya, dan memenjarakannya di menara petir angin selamanya. Kami akan memberitahu orang lain bahwa mereka harus memikirkan konsekuensinya jika mereka ingin menanduk anggota pavilion petir angin kami. Keganasan muncul di mata pria tua berjubah hijau sambil berbicara dengan kejam. Wajah Xiao yang secara bertahap menjadi ganas ketika dia mendengar kata-kata kejam dari
pria tua itu. Xiao Yan melambaikan tangannya dan boneka iblis bumi muncul. Matanya kosong saat dia berdiri di samping Xiao Yan. Tatapannya seram dan ganas karena berfokus pada pria tua berjubah hijau itu. Kemudian Xiao Yan berbicara dengan senyum ganas. Kamu ingin melumpuhkan dokiku? Saya akan melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ekspresi dari tiga penentu pavilion petir angin sedikit berubah saat boneka iblis bumi muncul. Mereka sedikit mengangguk dan berkata, itu benar-benar boneka kelas Dozong. Bahkan pavilion petir angin kami tidak memiliki harta karun seperti itu. Tidak terduga bahwa kamu memiliki benda seperti itu. Namun, benda ini masih jauh dari cukup untuk melindungi hidupmu. Jika itu tidak cukup, bagaimana dengan ini? Tangan Xiao Yan dengan lembut menggosok cincin putih di jarinya saat dia perlahan bertanya. Kekuatan spiritual yang gila sekali lagi bergerak di sepanjang lengannya dan dengan liar naik ke tubuhnya ketika suaranya terdengar. Aura agung menyapu langit, bahkan badai telah berhenti karena aura ini. Hanya ketika mata hitam Xiao Yan telah berubah menjadi warna perak, auranya yang melonjak akhirnya berhenti. Apakah ini cukup? Mata perak Xiao Yan fokus pada penatua Feng Lei dan Dian. Suara tenangnya tampaknya terdengar dari dalam jiwanya. Ini memang seperti yang dijelaskan Hong Tianxiao. Aura miliknya ini seharusnya sekitar puncak bintang 7 Dojong dan mendekati tingkat bintang 8. Selain itu, kekuatan seperti itu adalah kekuatan spiritual yang sangat murni. Kemungkinan ada tubuh spiritual yang kuat di dalam dirimu. Kalau tidak, sulit bagimu untuk mencapai tingkat seperti itu sendiri. Penatua Lei mengamati Xiao Yan dengan seksama saat dia berbicara dengan suara rendah. Mata Xiao Yan langsung terkejut ketika dia mendengar kata-kata penatua itu. Jelas, penglihatan tua bangka ini memang sangat tajam. Kekuatan ini memang sangat kuat, tidak heran kamu bisa membunuh Chen Yun. Namun, jika kamu baku hantam dengan kami, kamu mungkin tidak bisa keluar dari kota Tianbei hari ini. Penatua Lei sekali lagi berbicara dengan tidak peduli. Hong Tianxiao, kami akan menyerahkan boneka tulul itu padamu. Penatua Lei, kamu dapat yakin bahwa boneka tulul ini tidak akan ikut campur dalam baku hantam kalian dengan bocah itu. Sosok manusia terbang dari kejauhan sebelum akhirnya menggantung di langit. Orang itu adalah Hong Tianxiao. Di sisi lain, sosok Han Pei tiba-tiba melintas dan muncul dari dalam klan Han tepat setelah Hong Tianxiao muncul. Namun, ekspresi penatua Lei berubah sangat ganas ketika dia melihat sosok Han Pei muncul. Dia dengan ganas berkata, Han Pei, jika kamu berani ikut campur dalam baku hantam hari ini, saya akan menjamin bahwa klan Hanmu akan dihancurkan. Sosok Han Pei tiba-tiba berhenti ketika mendengar teriakan ganas dari penatua Lei. Dia hanya bisa mengelus dada, mengencangkan bogemannya dan menunjukkan ekspresi berjuang. Tuan Han, ini adalah masalah antara pavilion petir angin dan saya. Kamu seharusnya tidak perlu ikut campur. Tawa Xiao Yan perlahan terdengar saat Han Pei sedang berjuang. Saudara Xiao Yan, benar-benar hal yang menggembirakan bagi klan Han kami untuk berteman denganmu. Han Pei menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya dan membungkuk pada Xiao Yan sebelum mengarahkan pandangannya ke arah tiga penatua pavilion petir angin utara. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia berbalik dan mendarat di rumah klan Han. Semua anggota pavilion petir angin utara, dengarkan, bentuk formasi penjara petir surga. Ekspresi penatua Lei perlahan berubah ganas setelah memaksa Han Pei mundur. Suara tegasnya terdengar di seluruh kota Tianbei. Asia, penatua. Teriakan itu baru saja terdengar ketika banyak suara hormat segera terdengar dari seluruh kota Tianbei. Suara bang yang bukan sat dengan cepat terdengar dari banyak sosok petir membentuk formasi 8 sudut mengitari Xiao Yan. Cahaya petir berkedip dan tiba-tiba berubah menjadi petir yang meledak ke langit dan menyerbu ke awan. Sesaat kemudian, cahaya petir itu tersebar ke bawah. Tak terhitung petir turun dari langit dengan cara yang gila. Mereka muncul seperti penjara, membungkus seluruh area dalam jarak 2000 kaki di sekitar Xiao Yan. Menggunakan klan Han sebagai sandera dan memaksamu keluar memang sesuatu yang kotor dari pavilion petir angin kami. Jika masalah hari ini berakhir, mungkin kami akan dihina. Oleh karena itu, rencana ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Namun, kami harus menangkapmu. Kami tidak akan membiarkan gerakan 3000 petir digunakan sesuka jidat oleh orang lain. Terlepas dari siapa yang menang hari ini, klan Han tidak akan berhubungan dengan masalah ini. Penatua Lei menatap Xiao Yan dengan penuh perhatian. Suaranya seperti gemuruh saat bergema di seluruh kota Tianbei. Xiao Yan dengan tenang menyaksikan ketiga penatua tulul itu. Seseorang tidak dapat melihat emosi di mata peraknya ketika dia berkata, serang saja. Aku pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tulur seperti menyerah dan membiarkan diriku ditangkap. Jika kamu ingin menangkapku, kamu harus menunjukkan kemampuan aslimu. Xiao Yan mengarahkan jarinya ke arah tiga penatua itu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, boneka iblis bumi di sampingnya juga memancarkan cahaya di matanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Kakinya menginjak udara kosong saat itu berubah menjadi sosok perak yang bergerak maju.
Iya, Xiao Yan. Lawanmu adalah penatu Ali dan yang lainnya. Biarkan aku berurusan dengan boneka tulul ini. Boneka iblis bumi baru saja bergerak maju ketika garis retakan tiba-tiba muncul di tirai petir. Hong Tian Xiao bergegas masuk sambil tertawa keras. Dia segera menahan boneka iblis bumi. Habisi dia. Mata perak Xiao Yan melihat Hong Tian Xiao dengan sikap tidak peduli saat dia berteriak keras. Tubuh boneka iblis bumi tiba-tiba memancarkan cahaya perak setelah mendengar teriakan Xiao Yan. Angin di telapak tangannya juga menjadi sangat tajam. Setiap pukulan membawa ledakan gila. Satu pukulan itu dengan keras menabrak Hong Tian Xiao. Melihat bahwa boneka iblis bumi tiba-tiba memulai baku hantam, Hong Tian Xiao tidak berani meremehkannya sedikit pun. Segera, doki merah muncul dari tubuhnya. Dia memunculkan dua pedang panjang yang menari dengan keras. Akhirnya, dua pedang bertabrakan dengan boneka iblis bumi dan baku hantam besar yang mengerikan segera terjadi. Yo yo yo. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya. Hantam-hantam like-nya. Dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata, saya ucapkan bye.